Memasuki H-4 Lebaran, arus mudik di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat mulai memasuki puncaknya. Meski sistem satu arah sudah diberlakukan, arus mudik di tol Cipali masih tetap tersendat. Arus mudik di ruas tol Cipali mulai mencapai puncaknya di hari Sabtu atau H-4 jelang Lebaran 2024. Ribuan kendaraan pemudik mengantre di kilometer 112. Bahkan arus mudik sesekali tersendat dan tidak berjalan meski petugas telah memberlakukan sistem satu arah. Diperkirakan puncak arus mudik di ruas tol Cipali akan terjadi hingga hari Senin nanti. Pemudik yang melintasi tol Cipali diharapkan ekstra hati-hati dan beristirahat jika lelah. Sementara itu, sejak Sabtu sore, ribuan pemudik sudah melintasi Jalan Raya Kalimalang. Peningkatan volume pemudik yang melintas di Jalan Raya Kalimalang terus meningkat sejak pagi dan diperkirakan akan mengalami puncaknya pada Sabtu malam. Pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas jika nantinya terjadi kemacetan yang signifikan di ruas Jalan Raya Kalimalang. Selain itu, polisi juga menghimbau bagi pemudik motor untuk tidak membawa barang melebihi kapasitas dan tidak berboncengan lebih dari 2 orang demi menjaga keselamatan. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini arus lalu lintas mudik, kita telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Kalimalang, kemudian ada Hadisti Nur Arifah di Cipali, Subang, Jawa Barat, dan juga ada Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten. Saya ke Kalimalang terlebih dahulu. Selamat malam Indra, bagaimana situasi lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang malam ini? Apakah jumlah pemudik motor kian meningkat malam hari ini jumlahnya? Ya, Safa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan 4 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yang mana untuk di kawasan Jalan Arteri Kalimalang hingga saat ini terpantau cukup ramai, yang mana diperbandingkan dengan pagi hingga siang hari tadi, para pemudik yang menggunakan sepeda motor terus meningkat, yang mana mereka lebih memilih perjalanan di malam hari dikarenakan untuk menghindari sinar matahari yang cukup terik begitu, Safa. Selain itu juga tadi sempat terjadi kepadatan di kawasan ini, yang mengingat memang di sini ada pertigaan yang menuju arah ke Bekasi dan Jakarta, dan namun pihak pengamanan dari Disub dan juga polisian terus untuk mengatur perjalanan agar proses perjalanan secara berlangsung dengan lancar. Selain itu juga kami juga dapat data yang kami terima hingga saat ini jumlah pemotor yang melewati jalur arteri Kalimalang ini sudah mencapai di angka 50 ribu lebih, yang mana ini akan terus meningkat mengingat memang hari ini menjadi salah satu puncak arus mudik untuk pemudik yang menggunakan jalur Kalimalang menggunakan sepeda motor atau roda 2. Dan dapat kami informasikan bahwasanya saat ini pihak keamanan dari Disub masih mengatur karena memang di sini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan kami juga menghimbau untuk masyarakat untuk lebih berhati-hati karena memang Safa perlu diketahui bahwasanya di kawasan arteri Kalimalang ini baru saja diguyur hujan cukup lebat, yang mana membuat kontur jalan menjadi licin. Tadi juga kami sempat melihat ada pengendara atau pemudik yang jatuh dikarenakan kontur jalan yang licin. Dan kami menghimbau bagi masyarakat untuk selalu tetap waspada dan hati-hati selama proses perjalanan, dan dipastikan Anda dalam keadaan sehat dan motor Anda dalam keadaan sudah dalam pengecekan secara berkala. Dan kami juga menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik melewati arteri Kalimalang ini, dipastikan Anda tidak boleh membawa barang secara berlebihan, dan juga dipastikan Anda hanya bisa berbonceng sebanyak 2 orang saja demi keamanan kenyamanan bersama selama proses perjalanan berlangsung. Sementara itu, Safa, yang dapat kami sampaikan dari Kalimalang, kembali ke Anda. Ya, Indra, apakah ada sejumlah posko-posko kepolisian yang disediakan di sana, mengingat jalur ini dapat dikatakan rawan kecelakaan, apalagi bagi para pemudik sepeda motor di sana? Seperti apa antisipasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan di sepanjang Jalan Raya Kalimalang, Indra? Ya, Safa, dan kami juga di sini di depan Polsek atau pos pengamanan ini sudah berjaga-jaga untuk juga menyediakan pos layanan kesehatan, juga disediakan untuk jasa ambulan, yang mana ini untuk
mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Di sini juga ada posko kesehatan yang mana ketika ada yang kurang fit atau perlu pengecekan, di sini juga menerima layanan secara gratis, Safa dan juga pemirsa. Dan selain itu juga posko pengamanan atau kepolisian dan Dishub ini berlaku pengamanan selama 24 jam, sehingga untuk mengurai terjadinya lonjakan ataupun peningkatan atau kemacetan, jadi sehingga bisa memperlancar proses perjalanan bagi para pengemudi. Dan di sini juga tersedia ambulan 24 jam, Safa, yang mana untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan untuk proses mengangkut para korban yang terjatuh di kawasan ini. Sementara itu, Safa, yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Indra Setia Budi langsung dari kawasan Kalimalang. Selanjutnya nanti kami akan menuju ke kawasan Cipali, Subang, Jawa Barat, dan juga ke Pelabuhan Merak, Banten untuk melihat situasi terkini di sana. Namun jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.